Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Raisa SDMD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri Dua Bangkalan, terima kasih pada hari ini telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam RTA saya, yaitu tentang meningkatkan kebutuhan jasmani siswa SMK Negeri Dua Bangkalan. Ya, jadi kenapa saya membuat ini? Karena ini adalah tugas akhir dari acara saya yang mengikuti kegiatan diseminasi TKJ PJOK selama 2 bulan. Jadi 2 bulan ada daring dan 1 minggu ada kegiatan luring atau tatap muka. Oke, langsung saja akan menjelaskan kenapa saya ambil judul ini. Nah, ini latar belakangnya, yaitu siswa SMK Negeri Bangkalan merupakan salah satu lembaga pendidikan yang mempersiapkan siswa untuk terjun ke dalam dunia kerja. Dengan karakteristik siswa yang mayoritas berasal dari lingkungan pedesaan, banyak yang diantaranya mereka memiliki aktivitas fisik yang rendah. Sebagai sekolah kejuruan, aktivitas siswa tidak hanya menuntut kemampuan akademik tetapi juga kekuatan fisik. Jadi maksudnya kan siswa kan di SMK kan tidak cuma di kelas ya, banyak yang praktek di bengkel-bengkel masing-masing. Maka dari itu kemarin saya telah melakukan survei kepada siswa yang mayoritasnya 65% itu mengaku jarang melakukan aktivitas fisik di luar kegiatan olahraga dengan alasan kurangnya waktu, kemudian ada motivasinya dan juga fasilitas yang mendukung. Jadi mereka kekurangan juga itu alasannya. Sehingga bagi siswa yang menunjukkan minat untuk ini meningkatkan kebugaran jasmaninya, tetapi merasa kurang termotivasi akibat minimnya variasi latihan dan kurangnya fasilitas yang mendukung. Kondisi ini menciptakan kebutuhan mendesak akan program kebugaran jasmani yang lebih terstruktur, menarik dan dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan siswa. Maka dari itu, kenapa saya ambil itu? Dunia tadi saya nanti rencana akan membuat pelatihan ya. Jadi ada 3 latihannya. Yang pertama adalah pemanasan. Pemanasan, kenapa saya ambil pemanasan? Mungkin ada yang tahu pemanasan pada Hafiz? Ya. Biar apa? Tidak apa. Ya, benar. Pertama, tentu saja menghindari cedera. Karena kalau kita melakukan olahraga tanpa pemanasan, pasti resikonya kena cedera atau ototnya bisa kenarik. Kemudian, kedua saya ambil push up. Kenapa saya ambil push up? Karena menurut saya, karena semua kan sering melakukan kegiatan fisik ya, seperti mungkin yang di bengkel sering angkat-angkat alat-alatnya, atau yang di FPL mungkin angkat laptop, angkat meja, geser meja. Jadi perlu kekuatan dari otot tangannya biar kuat. Kadang kan banyak siswa itu baru sebentar angkat apa itu udah sering mengeluh capek. Nah, itu berarti kurang olahraga, latihan di bagian tangannya. Kemudian sit up. Kenapa saya ambil sit up? Oh, sit up mungkin ada yang tahu sekarang apa? Gak ada tahu. Sit up gini apa gini? Iya benar. Sit up itu gerakannya ya di lantai ya. Itu untuk melatih perut, otot perut. Kenapa penting otot perut? Ya itu tadi masih sama kayak push up. Kalau kita mengangkat suatu beban kan harus otot perutnya kuat. Kalau nggak kuat, biasanya pengaruh untuk beban-beban yang berat. Kemudian bisa dengan sit up dan juga pemanasan itu juga bisa membuat posisi badannya bagi tegap. Posisi push up, posisi badannya tegap, nggak bongkok. Kalau kegiatan bongkok, banyak siswa-siswa yang saya lihat itu badannya nggak bisa tegap. Nah, maka kita saya ambil push up tegap, biar kelihatan tegap dan tidak mudah bongkok. Kemudian yang selanjutnya, tujuan dari program kebugaran jasmani adalah untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi sekarang itu pembelajarannya harus berpusat pada peserta didik, tidak seperti dulu. Kalau dulu biasanya kita itu pembelajaran selalu berpusat pada guru. Jadi sekarang harus berpusat pada peserta didik. Dengan melibatkan mereka secara aktif dalam setiap tahap pelaksanaan program. Jadi guru PJOK kan berkomitmen untuk mendukung program fisik
dan siswa melalui kegiatan yang tadi saya sampaikan tadi. Secara rinci ada tujuannya. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas kebugaran jasmani siswa. Yang kedua, memberikan siswa pengalaman pembelajaran yang interaktif dan bermakna. Lanjut. Yang ketiga ada menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kedisiplinan. Yang keempat, mengoptimalkan potensi fasilitas sekolah dan sumber daya manusia. Dan yang kelima, membangun kolaborasi dan kerjasama antar teman. Kemudian ini slide selanjutnya adalah capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas kebugaran jasmani siswa. Capaiannya itu dari siswa menunjukkan peningkatan dalam daya tahan, kekuatan otot, jadi kekuatan otot, fleksibilitas tubuh melalui pengukuran kebugaran fisik yang berkala. Kenapa ada fleksibilitas tubuh? Karena kan peregangan itu kan sering, ya contoh ditarik ke atas, ke depan. Coba saja Bapak Ibu mungkin jarang yang melakukan pemanasan. Jarang atau sering? Jarang. Contoh, besok kalau naik motor dari sekolah, dari rumah ke sekolah, setelah sampai coba pegangan, nanti kan hasilnya akan berbeda. Biasanya kan begal-begal, apalagi Pak Afi yang rumahnya Sidoarjo jauh. Di sana 1,5 jam. Kecuali Pak Dimas sekarang udah naik bis enak, nggak begal-begal, bisa tidur. Tapi nggak dapat tempat duduk. Iya, sering berdiri ya. Nanti pegangnya gini Pak. Bisa naik kakinya di atas ke atas. Oh ya, hasil yang diharapkan itu siswa mampu meningkatkan jumlah repetisi pusat dan sitat sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi kan pasti siswa itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda ya. Tidak mungkin semua siswa itu rata semua. Sama semua kemampuannya, kemampuannya pasti berbeda. Termasuk dalam hal olahraga, yaitu pusat dan sitatnya pasti nanti ada yang berbeda-beda. Apalagi yang perempuan sama laki-laki pasti berbeda nanti. Yang kedua, siswa memiliki daya tahan yang lebih baik dalam aktivitas fisik sehari-hari. Ya, fisik sehari-hari berarti tiap hari kemungkinan siswa kalau melakukan ini tidak mudah capek, tidak mudah mengantuk dan lain-lain. Karena kan kita lihat di SMK 2 itu siswanya itu tadi sering mengantuk. Apalagi guru-guru yang di kelas, biasanya siswa-siswa alasan tidak mau mengikuti pembelajaran, rasanya mengantuk. Kemudian yang kedua, memberikan siswa pengalaman pembelajaran yang interaktif dan bermakna. Capaiannya siswa memahami manfaat kebugaran jasmani dan mampu melatih latihan sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri. Jadi nanti siswanya bisa menambah latihan sendiri di rumah dengan apa yang ingin mereka lakukan di rumahnya masing-masing. Dan ini hasil yang diharapkannya siswa dapat lebih terlibat dalam proses pembelajaran dan latihan kebugaran. Kedua, siswa memiliki pemahaman yang lebih baik tentang manfaat aktivitas fisik. Terakhir, siswa merasa nyaman dan termotivasi untuk mengikuti program kebugaran yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga ada menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kedisiplinan. Capaiannya siswa memiliki daya tahan latihan mandiri dan konsisten memantau perkembangan kebugaran mereka sendiri. Kemudian hasil yang diharapkan itu siswa memiliki kebiasaan olahraga yang teratur dan mandiri. Jadi siswa akan semakin teratur untuk melakukan kegiatan tersebut di rumah maupun di sekolah. Kemudian siswa pasti lebih disiplin dalam menjalani latihan dan mencapai target pribadi. Ketiga, siswa mampu memotivasi diri sendiri untuk menjaga kebugaran jasmani. Jadi mereka akan sering peduli dengan kebugaran jasmaninya masing-masing. Yang keempat adalah mengoptimalkan potensi fasilitas sekolah dan sumber daya manusia. Nah, ini terkait dengan potensi fasilitas di sekolah ya, karena di sekolah punya banyak lapangan, ada aset-asetnya termasuk peralatan olahraganya lumayan lengkap, lapangannya lumayan lengkap, jadi bisa dimanfaatkan oleh siswa-siswa di SMK Negeri Bangkalan. Diharapkan seperti ini karena dibagi-bagikan secara optimal untuk kegiatan kebugaran. Kemudian guru dan siswa berperan aktif dalam mendukung keberhasilan program tersebut. Kemudian lingkungan sekolah mendukung terciptanya budaya olahraga. Jadi agar anak-anak itu lebih sering melakukan olahraga di sekolah, sesuai asetnya yang ada di sekolah. Kemudian yang kelima adalah membangun kolaborasi dan kerjasama antar siswa. Capaiannya siswa mampu bekerja sama dalam kelompok untuk saling mendukung dalam mencapai target kebugaran. Jadi nanti siswanya dengan antar temannya dapat bekerjasama dengan baik dan juga pasti ada persaingan. Oh, teman saya itu bisa futsal 5 kali, saya harus bisa
ada yang bisa 20 kali, ada yang bisa sama kayak temannya. Biasanya ada saling mendukung dan juga saling ingin mengalihkan satu sama lain. Kemudian ada struktur program dan juga dalam komunitas belajar. Nah, ini satu yaitu skala program atau kegiatan. Nah, yang akan kita lakukan itu dari kelas 10 dan kelas 11. Tentang usianya ini 15 dan 17. Targetnya tadi meningkatkan kebugaran jasmani melalui 3 latihan sederhana untuk pemanasan, usaha kita. Ya, kemudian lanjut adalah struktur masih sama yang kedua, pengaturan program atau kegiatan. Nah, ini waktu pelaksanaan ya Bapak Ibu. Programnya dilakukan setiap hari selama 1 semester atau 16 minggu dengan jadwal pagi sebelum melakukan pembelajaran pagi. Itu rencana 10 sampai 15 menit sebelum jam pertama. Ada yang tadi kegiatan seperti pemanasan, push-up, sit-up. Jadi sebelum siswa melakukan pembelajaran pertama itu kita usahakan melakukan itu tadi, 3 tadi. Kemudian ada jam kedua yaitu jam istirahat pertama, sama 10 menit sampai 15 menit. Dan yang ketiga istirahat kedua. Kenapa saya ambil istirahat pertama kedua? Karena jam istirahat pertama dan kedua itu rawan siswa ngantuk, rawan siswa capek. Jadi gimana siswa yang tidak ngantuk dan capek? Itu tadi melakukan pemanasan, push-up dan sit-up. Pasti mereka akan lebih semangat lagi untuk melakukan pembelajaran berikutnya. Kemudian ruang pelaksananya itu ada di kelas masing-masing atau di bengkel masing-masing saat mereka melakukan pembelajaran. Jadi guru yang mengajar di jam tersebut bisa melakukannya, mengawasi siswa-siswanya. Sehingga tidak perlu pindah ke tempat dan juga tidak perlu memerlukan alat yang berat. Ya, kita cuma butuh kalau misalkan bawanya sendiri ya, tidak perlu beban dari luar seperti barbel dan lain tidak perlu. Kita cuma perlu bebannya kita sendiri, bobot badan sendiri. Dan ini itu dapat pelaksanaannya minggu pertama sampai 3 dengan intensitas ringan ya, 5 kali push up dan 5 kali sit up. Tidak perlu langsung 10. Karena apa? Karena itu tadi biar badannya beradaptasi dengan apa yang mereka lakukan. Biasanya kan ada siswa-siswi yang belum pernah melakukan push up, kalau kita paksa menjadi langsung 10 nanti nggak kuat badannya. Harus adaptasi dengan pelatihan yang ringan, intensitaskan. Kemudian minggu keempat dan 8 meningkat jadi 10 kali push up dan sit up. Kemudian 11 sampai 11 bisa ditambahkan lagi sesuai dengan tingkat perkembangan fisiknya siswa. Jadi kan berbeda-beda. Mungkin ada yang 9-15 ini cuma bisa 10, mungkin ada yang nggak bisa 15, bisa nanti beda-beda. Kemudian yang minggu ke-15 dan ke-6 adalah evaluasi akhir untuk mengukur keberhasilan program. Lanjut 3. Anggota komunitas belajar dan kolaborasi. Pertama ada PJOK, guru kelas, tentu saja jamnya yang di jam pertama, setelah istirahat kedua, istirahat pertama itu guru kelas yang mendampingi saat pelaksanaan aktivitas tersebut. Kemudian ada tombol atau berpenggerak. Ya, jadi guru PJOK juga berkolaborasi dengan guru penggerak seperti ada face, harus berkolaborasi biar satu. Ya. Kemudian ada wali kelas, tentu saja wali kelas juga berperan untuk memotivasi siswanya yang mau melakukan. Dan terakhir ada tentu saja kepala sekolah sebagai pengarah dan pengambil kebijakan. Jadi semuanya harus berkolaborasi jadi satu ya, bisa jalan sendiri-sendiri, harus jadi satu kolaborasinya. Kemudian ya guru kelasnya belum pembelajaran langsung jam pertama, jam istirahat pertama. Enggak, tadi kan sudah dijelaskan ya. Jam pertama, istirahat pertama dan istirahat kedua. Jadi nggak tiap jam pergantian pemanasan kasihan siswanya. Iya, nanti banyak yang nggak terima nanti. Kemudian ini berikutnya adalah kapasitas kelas atau sekolah untuk pelaksanaan program. Ya, ini fasilitas sekolah yang ada ya, dari kegiatan fisik, ruang kelas pasti ada. Cukuplah untuk kegiatan fisik sederhana seperti pusat sit-up. Sebelum melakukan mungkin bisa meja dan kursinya diatur agar semuanya bisa melakukan gerakan tersebut di kelas. Kemudian ada sumber daya manusia.
guru PJOK, guru kelas, wali kelas, dan tadi ya sama ya guru penggerak dan kelas sekolah. Lanjut untuk rencana evaluasi program pembukaan jasmani. Nah ini untuk pihak yang terlibat. Yang pertama tentu saja siswa peserta didik, kemudian sama guru PJOK, guru kelas, wali kelas, kepala sekolah. Metode pengumpulan datanya nanti berupa survei. Jadi setelah selesai kita bisa mengumpulkan survei dari siswanya untuk menilai pengalaman dan wawancara dengan guru. Dan kemudian ada observasi oleh wali kelas dan juga kombel. Kemudian yang terakhir ada tes bugaran. Jadi terakhir nanti ada tes bugarannya. Bisa mengetahui tingkat perkembangan siswanya dari minggu pertama sampai 16 itu apa perbedaannya. Mungkin mereka akan meningkat atau tidak atau stagnan, itu kan ada tesnya nanti. Kemudian yang terakhir ada penggunaan data untuk mengevaluasi keberhasilan program tersebut. Lanjut kemungkinan tantangan dan solusi yang akan terjadi ya. Yang pertama ada kurangnya partisipasi siswa. Nah, itu biasanya siswa akan malas-malasan. Nah, itu gimana solusinya? Melibatkan siswa dalam perencanaan, memberikan variasi latihan dan memotivasi dengan penghargaan secara mungkin bisa dikasih penghargaan untuk siswa yang paling bagus nanti tingkat kebugaran siswanya paling meningkat paling bagus di kelas. Kemudian jadwal padat. Ya jadwal padat karena kan durasi singkat ya 5 sampai 10 menit. Itu durasinya terlalu singkat. Harusnya 5 sampai 30 menit atau 30 menit sampai 1 jam itu paling bagus. Kemudian dukungan guru yang tidak konsisten. Ya seperti yang terjadi di sekolah kita ya, kadang-kadang guru itu tidak konsisten. Biasanya di awal kegiatan itu mereka semua aktif. Habis itu pertengahan mulai 1, 2, 3 mulai malas. Kemudian terakhir pasti hilang semua. Nah itu pasti dukungan guru kalau tidak konsisten, paling tidak konsisten, paling susah yang nomor 3. Kembali itu ruang kelas terbatas. Ya, itu ruang kelas terbatas biasanya memakan area yang terbuka. Kalau ruang kelasnya rusak atau ada masalah nggak ada kuncinya bisa di lapangan. Kemudian 5 pemantauan dan evaluasi ya. Ini selesai menggunakan semua kombel, memantau dan diskusi, harus berdiskusi bisa dengan Pak Davis dan lain-lain. Kemudian lanjut. Next, terima kasih. Sudah selesai ya, Bapak Ibu. Terima kasih. Mungkin itu dari penjelasan dari saya tentang KPA saya. Mohon maaf kalau ada salahnya kata-kata atau penjelasan saya. Mungkin ada yang tanya dari Bapak Ibu. Silahkan. Cukup Pak. Gak ada. Pak Alfi. Cukup. Pak Dimas. Jelas. Silakan. Dan semoga terlaksana saja. Sudah Pak kasih. Terima kasih Pak Davis. Semoga kita bisa melaksanakan bareng-bareng menjadi sekolah kita. Karena ya itu tadi kita lihat siswa-siswa kan banyak beberapa hasilnya kurang bagus. Jadi kita harus berkolaborasi. Jadi semuanya harus berkolaborasi. Mungkin itu saja. Sudah silakan kalau ada pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.